Selamat selamat pagi, Pak. Izin, Pak, saat ini saya akan memaparkan dan, mempresentasikan materi mengenai jenis dan kategori kecelakaan pada kereta api. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Izin, Pak, nama Taruni Remaja Putuayu Wira Cahaya Pradita, nota 2201322 dari kelas TD 2.17, nomor absen 19. Jadi, kita langsung saja masuk ke materi mengenai jenis dan kategori kecelakaan pada kereta api. Semua moda transportasi yang ada, baik itu moda transportasi darat, laut, maupun udara, tentunya memiliki konsekuensi ketika digunakan untuk mengalami kecelakaan, tidak terkecuali pada kereta api. Beberapa tahun belakangan ini kita pasti pernah mendengar mengenai kecelakaan yang melibatkan transportasi kereta api, baik itu antar kereta api ataupun kendaraan rel, maupun kereta api atau kendaraan rel dengan moda transportasi lainnya seperti kendaraan roda 2, roda 4, maupun kendaraan berat yang ada di jalan raya. Sebelumnya, kita harus mengetahui mengenai, pengertian dari kecelakaan kereta api sendiri. Jadi, kecelakaan kereta api merupakan, sebuah bencana yang melibatkan satu atau lebih dari satu kereta api. Kecelakaan kereta api ini sering terjadi akibat adanya miskomunikasi antar, petugas yang berada di kereta api dengan petugas yang ada di stasiun tempat, pengaturan kereta api. Contohnya yakni ketika sebuah kereta api yang bergerak bertemu dengan kereta api lainnya di rel ataupun di jalur yang sama. Tentu saja, dua buah kereta api yang bertemu di jalur atau rel sama dalam waktu yang sama akan menimbulkan kecelakaan tabrakan antar kereta api. Ataupun mungkin bisa saja kecelakaan seperti ketika sebuah kereta api yang keluar dari relnya atau biasa kita sebut sebagai anjlokan. Atau mungkin saja terjadinya ledakan ketek uap kereta api. Kecelakaan kereta api merupakan salah satu hal yang paling sering kita dengar diberitakan di media massa. Seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa kecelakaan kereta api dapat terdiri atas anjlokan atau kereta api yang keluar dari relnya, tabrakan baik antar kereta api dengan kendaraan rel lainnya, ataupun kereta api dengan moda transportasi lainnya, ledakan ketel uap, tumburan, perusakan sarana maupun prasarana kereta api, serta serudukan. Sama halnya dengan kecelakaan di jalan raya, kecelakaan di kereta api tentu saja pasti akan menimbulkan konsekuensi dan dampak, baik itu menimbulkan korban dengan luka ringan, luka berat, hingga korban meninggal dunia. Kecelakaan kereta api juga pasti akan menelan korban harta benda. Pengertian dari kecelakaan kereta api di masing-masing negara tentu saja akan berbeda-beda, tergantung bagaimana negara tersebut mendefinisikan kecelakaan kereta api yang terjadi di daerahnya. Contoh dari kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia yakni, kecelakaan kereta api Bintaro yang pada saat itu bahkan hingga kini masih sering dibicarakan dan masih terkenal, yang menelan, korban jiwa hingga ratusan dan korban luka-luka yang tidak sedikit. Kecelakaan lainnya yakni kecelakaan yang terjadi pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 2 September di dekat Stasiun Kejaksaan Cirebon, di mana saat itu kereta api Cirebon Express yang tengah langsir ditabrak oleh kereta api Empu Jaya, yang mengakibatkan 40 orang tewas dan puluhan penumpang mengalami luka-luka. 3 bulan kemudian, persisnya pada tanggal 25 Desember 2001, giliran kereta api Empu Jaya yang menggasak kereta api Gaya Baru Malam di stasiun Ketambung Barat, Brebes, Jawa Tengah. Bila ditotal, frekuensi kecelakaan kereta api yang terjadi hanya tahun 2001 mencapai 72 kasus. Kalau kita rata-ratakan berarti setiap 5 hari sekali terjadi 1 kali kecelakaan.
Angka rata-rata itu makin menyeramkan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni nyaris satu kecelakaan tiap 2 hari sekali. Sebenarnya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi tidak hanya kecelakaan pada transportasi, tetapi juga kecelakaan-kecelakaan pada bidang lain, bukan merupakan suatu hal yang tidak terduga atau kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, namun merupakan sebuah runtutan dari kegiatan atau kejadian kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang dapat dilihat pada layar, ini merupakan organisasional model penyebab sebuah kecelakaan dapat terjadi ataupun runtutan kelalaian yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi, jika dikatakan bahwa kecelakaan itu merupakan takdir, memang benar. Kecelakaan memang di satu sisi merupakan sebuah takdir atau kehendak Tuhan yang tidak dapat kita perkirakan. Namun sebenarnya jika, kelalaian-kelalaian yang dilakukan sebelum kecelakaan tersebut terjadi tidak dilakukan, maka kemungkinan kecelakaan tersebut dapat dicegah memiliki peluang yang sangat besar. Dapat dilihat di layar bahwa, penyebab kecelakaan ini dibagi menjadi beberapa tahap, yakni ada decision makers, plan management, precondition, productive activities, hingga defenses yang dan menyebabkan kecelakaan. Contohnya yakni, mungkin contohnya, seperti pada decision makers yakni tidak adanya APD yang lengkap dan memadai bagi pekerja dan juga, pegawai. Sedangkan pada line manajemen mungkin dari pihak manajemen yang tidak terlalu peduli dan memperhatikan mengenai, keselamatan, seperti tidak adanya aturan ataupun SOP yang jelas mengenai keselamatan dan pencegahan kecelakaan. Selanjutnya yakni, dari condition atau kondisi yang nyaris berbahaya, di mana pada tahap ini terjadinya, kondisi-kondisi yang nyaris membahayakan dan menyebabkan kecelakaan. Namun karena kondisi yang sudah diketahui nyaris menyebabkan kecelakaan ini tidak ditindaklanjuti hingga menyebabkan produktif aktivis, yakni kejadian yang berbahaya dan menyebabkan kecelakaan. Contohnya yakni misalkan pada kereta api, masinis dan juga, penyelenggara kereta api telah mengetahui bahwa adanya komponen atau peralatan seperti rem kereta api yang telah rusak dan hangus tetapi tidak segera ditindaklanjuti. Sedangkan kereta tersebut terus beroperasi dan dijalankan sehingga menyebabkan rem kereta api mengalami kebakaran dan kereta api tersebut mengalami kecelakaan dan menelan korban. Jadi kecelakaan itu terjadi karena kelalaian dalam mengelola risiko kecelakaan yang ada, sehingga suatu kecelakaan itu harus ada investigasi lebih lanjut mengenai penyebab dari kecelakaan tersebut dapat terjadi. Model penyebab dari kecelakaan, lebih dikenal dengan the Swiss cheese model, di mana The Swiss Cheese Model ini merupakan model yang menunjukkan bagaimana secara umum suatu kegagalan atau kelalaian tidak dapat ditelusuri kembali ke satu akar permasalahan saja, atau bisa disebut bahwa kecelakaan itu seringkali disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor dan bukan hanya satu faktor ataupun satu kelalaian. Tujuan dari model ini adalah untuk menginformasikan mengenai pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya kecelakaan tersebut, terjadinya kecelakaan itu kembali, dan mengingat bahwa, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu tidak hanya disebabkan oleh faktor, sehingga dengan, model ini kita dapat mengetahui apa saja kombinasi faktor yang, menyebabkan terjadinya kecelakaan itu. Lapisan-lapisan yang ada pada, Swiss cheese model ini ada beberapa lapisan, yakni yang pertama ada organizational influence atau pengaruh perorganisasian dan kebijakan manajemen dalam terjadinya kecelakaan. Di mana jika kebijakan yang dibuat oleh pihak manajemen, sebagai kunci awal keluarnya sebuah kebijakan dan tidak ada aspek keselamatan dalam kebijakan tersebut, maka tentu saja akan menyebabkan eee, terjadinya kecelakaan, di mana contohnya pembuat kebijakan atau manajemen dalam suatu organisasi itu tidak memerintahkan, manajemen atau
tingkatan di bawahnya atau berikutnya dalam, pembelian peralatan yang memadai dan, sesuai dengan fungsinya, maka tentu saja, eee, pihak di bawahnya itu akan membeli peralatan yang, tidak sesuai dengan SOP yang ada dan dapat menyebabkan kecelakaan. Lapisan yang kedua ada unsafe supervision atau pengawasan yang tidak baik, di mana jika dalam proses penyelenggaraan suatu kegiatan, pengawasan yang dilakukan ini tidak baik ataupun, pengawasannya asal-asalan dan tidak sesuai dengan SOP yang ada, tentu saja akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang ketiga ada precondition for unsafe act atau kondisi yang mendukung munculnya unsafe act atau, kejadian yang, berbahaya. Kondisi ini jika digambarkan bahwa suatu pekerjaan yang akan dijalankan tidak sesuai dengan standar maupun prosedur yang ada. Contohnya seperti membeli peralatan yang tidak sesuai dengan SOP, maka ke depannya akan menimbulkan, kejadian-kejadian yang akan membahayakan para pekerja karena peralatan yang mereka gunakan tidak sesuai dengan fungsinya dan tidak sesuai dengan SOP keselamatan yang ada. Dan lapisan yang terakhir yakni unsafe act atau perilaku ataupun tindakan yang tidak aman, yang tentunya berhubungan langsung dengan terjadinya kecelakaan. Contohnya ketika suatu peralatan yang tidak sesuai, maka pekerja tersebut tahu detail dan bahwa peralatan tersebut tidak cocok digunakan, namun tetap dipaksa, maka, akan menyebabkan adanya, kejadian-kejadian, yang, tidak aman dan menyebabkan kecelakaan dalam pekerjaannya. Dari keempat keterangan di atas, keempat lapisan, cheese model ini yang diibaratkan seperti lapisan keju yang mana masing-masing dari potongan lapisan keju tersebut mempunyai lubang dan semakin, banyak lapisannya maka lubangnya akan semakin besar. Maka menurut teori ini potensi kecelakaan semakin, lapis atau semakin banyaknya lubang, potensi kecelakaan juga akan semakin besar dan semakin sulit atau susah untuk dihindari. Selanjutnya, yakni kategori, dalam, kecelakaan kereta api. Kategori kecelakaan dalam kecelakaan kereta api ini ada 2, yakni insiden dan juga eksiden. Di mana perbedaannya, insiden, merupakan suatu kejadian yang tidak mengakibatkan cedera serius atau sakit yang parah, namun dapat menyebabkan kerusakan properti dan sarana prasarana. Sedangkan untuk eksiden sendiri, merupakan kejadian tak terduga yang mengakibatkan timbulnya cedera serius atau sakit pada pegawai maupun, penumpang maupun karyawan dan juga dapat mengakibatkan kerusakan properti. Jadi perbedaannya, jika pada insiden ini tidak menimbulkan korban manusia, namun dalam eksiden akan menimbulkan korban manusia di samping menimbulkan kerusakan bagi properti. Jadi kategori kecelakaan kereta api yang pertama yakni ada eksiden atau, kategori A yang terdiri atas orang, baik itu penumpang, pelanggar, pegawai, kontraktor, maupun masyarakat yang meninggal akibat tumburan, jatuh dari kereta api, ditabrak kereta api, bunuh diri, tersengat listrik, maupun hal-hal lainnya yang terjadi dan, berhubungan dengan penyelenggaraan perkeretaapian. Eksiden kedua yakni orang luka berat yang diakibatkan seperti hal-hal yang telah disebutkan pada eksiden satu. Yang ketiga yakni tumburan, baik itu antara kereta api dengan kereta api dan maupun kereta api dengan kendaraan rel. Seperti yang kita ketahui bahwa di rel itu yang melintas tidak hanya kereta api, namun juga kendaraan rel lainnya seperti lokomotif, kereta, khusus seperti kereta penolong, kereta inspeksi, dan kereta, pemeliharaan rel, juga ada kereta langsir. Jadi yang melintas di rel tidak hanya kereta api, namun juga kendaraan rel yang pastinya antara kereta api dan kendaraan rel tersebut memiliki peluang terjadinya kecelakaan. Eksiden yang keempat yakni terjadinya kereta api anjlok atau kereta api yang keluar dari relnya, baik kereta api penumpang maupun kereta api barang. Dan eksiden yang terakhir yakni kecelakaan di perlintasan sebidang.
Sedangkan untuk kategori insiden sendiri terdiri atas anjlokan sarana yang tidak termasuk kategori eksiden, tumburan yang tidak termasuk kategori eksiden, melanggar sinyal tidak aman, pelanggaran serius prosedur keselamatan, kegagalan peralatan yang berkaitan dengan keselamatan, kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak termasuk kategori eksiden, sarana larat atau meluncur sendiri, kecelakaan barang berbahaya, gangguan sarana, kecelakaan karena hewan, kebakaran, rel rusak ataupun cacat, bangunan yang rusak, gangguan aliran atas, serta gangguan prasarana yang disebabkan oleh faktor eksternal. Maksud dari bukan kategori eksiden di mana kejadian ini atau kecelakaan ini eee, sama seperti eksiden ya, terjadinya sama seperti eksiden, misalnya anjlokan, sama seperti eksiden, namun anjlokan yang terjadi di insiden ini tidak memakan korban jiwa, sedangkan anjlokan yang terjadi pada eksiden, memakan korban. Selanjutnya yakni peristiwa luar biasa. Kategori kecelakaan yang sesuai dengan PT KAI yakni adanya peristiwa luar biasa hebat. Peristiwa luar biasa hebat atau kecelakaan kereta api adalah kejadian tabrakan antar kereta api, anjlok, terguling, tabrakan, ataupun terbakar. Namun juga ada non kecelakaan kereta api atau biasa disebut dengan PL, yakni kejadian yang selain kecelakaan kereta api seperti adanya gangguan sarana prasarana, gangguan alam, ditabrak transportasi lain, dan sebagainya. Berdasarkan, PT KAI kategori kecelakaan, kereta api atau PLH yakni yang pertama, PLH kecelakaan hebat bila berakibat orang meninggal atau luka berat, yang kedua PLH kekusutan hebat, yang ketiga kerusakan jalan kereta api hingga tidak bisa dilewati minimal 24 jam, yang keempat kereta api sebagian atau seluruhnya keluar rel atau tabrakan, yang kelima kereta, gerbong, atau sarana lainnya yang rusak hebat karena ditabrak kereta api atau bagian langsiran. Yang keenam, unsur bahaya karena kelalaian pegawai dalam melakukan urusan perjalanan kereta api atau langsir. Yang ketujuh, dugaan atau percobaan sabotase. Yang kedelapan, peristiwa luar biasa tidak hebat atau PL atau non kecelakaan kereta api. Selanjutnya yakni kecelakaan atau unsur bahaya yang terjadi yang tidak termasuk PLH yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya yakni tabrakan di jalan bebas, tabrakan di stasiun kecuali tabrakan langsiran, kereta api keluar rel di jalan bebas, kereta api keluar rel di stasiun, namun bukan langsir, kebakaran kereta api, tabrakan langsir di stasiun, tabrakan dengan kendaraan jalan raya, menggeleng atau menabrak orang, menggeleng atau menabrak kuda, ternak ataupun hewan yang melintas, bandasi, roda, gandar, pegas, alat perangkai kereta ataupun gerbong atau lokomotif yang putus atau rusak ataupun lepas, gangguan lokomotif, kereta atau gerbong atau lokomotif yang keluar rel pada waktu langsir, serta kekusutan perjalanan. Selanjutnya, ketika terjadinya kecelakaan, maka tentu saja ada prosedur-prosedur dalam penanganan kecelakaan kereta api ini, yakni terdiri atas prosedur penetapan tanggap darurat, prosedur pemberitahuan, manajemen penanganan kecelakaan, serta pelaksanaan investigasi untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut bisa terjadi. Untuk lebih, detailnya, maka kita akan bahas satu-satu mengenai penanganan, kecelakaan kereta api ini dimulai dari, prosedur penetapan tanggap darurat. Tiap SDM, eee, pedoman memprakarsai tanggap darurat adalah tindakan untuk penetapan kondisi darurat oleh siapa dan bagaimana tata caranya. Tiap SDM dari suatu badan penyelenggara perkeretaapian berkewajiban memberitahukan dengan segala kecelakaan yang didapati atau yang diketahui olehnya kepada pejabat di internal badan penyelenggara perkeretaapian pejabat yang terkait. Kecenderungan yang mengetahui terlebih dahulu adalah awak sarana dan atau petugas di lintasan jalur kereta api dan dilaporkan ke pusat pengendalian kereta api yang selalu standby selama 24 jam.
Mengingat hal tersebut dan tersedianya fasilitas komunikasi baik alat komunikasi hanya bisa di internal Badan Penyelenggara Perkeretaapian, juga alat komunikasi untuk umum, maka penetapan kondisi darurat yang berwenang adalah pengendali perjalanan kereta api di Pusat Pengendali Kereta Api yang merupakan institusi dari penyelenggara prasarana kereta api. Penyelenggara perkeretaapian menetapkan siapa yang berhak menetapkan kondisi darurat dan persyaratan yang dianggap kondisi darurat. Tahapan penanganan yang kedua yakni pemberitahuan kondisi darurat. Pemberitahuan harus segera dilakukan oleh Pusat Pengendalian Kereta Api dengan prosedur yakni yang pertama, siapa yang akan diberitahu tergantung pada tingkat keparahan peristiwa luar biasa tersebut dengan prioritas yakni rumah sakit apabila ada korban manusia, tim pelayanan darurat medik dan mekanik yang mengevakuasi korban manusia dan mengatasi reruntuhan sarana prasarana, kepolisian bila terjadi kecelakaan untuk mengamankan lokasi kejadian, pejabat di wilayah kerja Pusat Pengendalian Kereta Api sesuai tingkat keparahannya sampai pimpinan tertinggi di daerah atau wilayah bila diperlukan. Pimpinan tertinggi penyelenggara prasarana yang bertanggung jawab di wilayah tersebut melaporkan langsung ke pimpinan pusat Badan Penyelenggaraan Perkeretaapian, Kepala Daerah tingkat 1 dan tingkat 2, Dirjen, KNKT, serta Menteri sesuai tingkat keparahannya. Yang kelima yakni Pusat Pengendali Kereta Api di wilayah atau daerah yang kena dampaknya, dan yang terakhir investigator. Dan untuk isi berita tentang kecelakaan tersebut, yakni untuk pemberitahuan ke rumah sakit, tim pelayanan darurat, kepolisian, isi beritanya akan meliputi adanya kecelakaan kereta api, waktu kejadian, lokasi, serta akibat dari kecelakaan. Untuk pemberitahuan ke pejabat di wilayah pusat pengendalian kereta api meliputi meliputi, selain meliput hal di atas juga akan memberitahukan jenis kecelakaan atau insiden, uraian singkat terjadinya peristiwa, tindakan yang sudah dilakukan, dan pimpinan tertinggi di wilayah tersebut meneruskan berita tersebut sesuai dengan tingkat keparahannya. Eee, Selanjutnya yang ketiga yakni pengaturan atau manajemen penanganan akibat kecelakaan. Dalam manajemen penanganan akibat kecelakaan ini harus mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2007. Dan yang terakhir itu ada pelaksanaan investigasi untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Menurut seperti yang saya sebutkan tadi bahwa menurut pengaturan dan manajemen penanganan akibat kecelakaan harus mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 125. Di mana dalam hal terjadinya kecelakaan kereta api, pihak penyelenggara perkeretaapian harus melakukan hal-hal sebagai berikut, yakni yang pertama, mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas, yang kedua, menangani korban kecelakaan, yang ketiga, memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai ke stasiun tujuan, yang keempat, melaporkan kecelakaan kepada menteri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, yang kelima, mengumumkan kecelakaan, baik itu kepada pengguna jasa ataupun masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa di lokasi tersebut terjadi kecelakaan, apabila masyarakat berada di sekitar lokasi ataupun akan melewati lokasi dapat lebih berhati-hati. Selanjutnya, segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukannya penyidikan awal oleh pihak berwenang, dan yang terakhir yakni mengurus klaim asuransi bagi korban kecelakaan. Pemberi dalam pemberitahuan selanjutnya, persiapan penanganan, kecelakaan kereta api. Dalam penanganan kecelakaan kereta api, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yakni peralatan pelindung bagi petugas penyelamat, yang kedua, peralatan mekanik untuk evakuasi korban, dan menormalkan lalu lintas kereta api dengan pengangkatan reruntuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga, peralatan, medik, di mana peralatan darurat medis harus diletakkan di kotak yang berlabel dan memiliki konstruksi yang kuat dan mudah dibawa.
Peralatan darurat medis ini biasanya berisi pembidai, penahan tulang belakang, perban, dan penutup luka, serta peralatan lain seperti pipa bantu pembuka jalan nafas, resusitator, ventilator, peralatan infus, dan lain-lain, serta alat pengikat dan juga selimut. Yang keempat, alat komunikasi, di mana alat komunikasi yang efektif adalah aspek yang sangat penting saat terjadinya kecelakaan untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dalam penanganan kecelakaan. Yang keenam, pelatihan petugas kecelakaan dengan memperkenalkan dan melatih semua pekerja penyelenggara perkeretaapian dengan pertolongan pertama pada kecelakaan dan resusitasi jantung paru-paru. Dan yang paling penting yakni latihan simulasi kecelakaan dan praktek penanganan kecelakaan industri seperti keadaan yang sesungguhnya yang harus benar-benar dilakukan, di mana jika petugas penyelamat dan penanganan kecelakaan telah memiliki kemampuan dalam penanganan kecelakaan dan mereka sudah sering melakukan simulasi penanganan kecelakaan, maka mereka akan lebih mudah untuk melakukan penanganan kecelakaan. Selanjutnya, yakni evakuasi korban. Dalam penanganan kecelakaan, tentu yang pertama pasti kita akan melakukan evakuasi terhadap korban. Penyelamatan awal saat kegiatan mulai, yakni informasi tentang macam kecelakaan dan jumlah korban yang terlibat dalam kecelakaan tersebut harus kita ketahui untuk dapat memastikan bahwa semua korban telah kita evakuasi. Selanjutnya, mengaktifkan bantuan sumber medis dan pemeriksaan awal untuk menentukan korban-korban dipilih agar segera bisa ditolong sesuai dengan kebutuhannya. Prioritas harus diberikan pada korban yang terancam kehidupannya dan yang mempunyai kemungkinan besar untuk bertahan bila segera ditolong. Di mana prioritas korban ini dibagi menjadi 4, yakni prioritas pertama, korban cedera serius atau berat dengan label merah, dengan problem kehidupan terancam memerlukan perhatian segera dan jangan dipindahkan. Prioritas kedua yakni korban cedera sedang dengan label kuning yang membutuhkan pertolongan cukup segera, namun juga jangan dipindahkan. Prioritas ketiga yakni korban ringan dengan label hijau dengan cedera yang ringan saja dan bisa dipindahkan, dan prioritas yang keempat yakni korban meninggal dengan label hitam. Evakuasi korban juga selanjutnya dengan menerapkan protokol ABCD atau RW, jalan nafas dan pemeriksaan tulang leher, B. Breathing atau pernafasan, C. Circulation atau sirkulasi darah, dan D. Disability Assessment atau penilaian kecacatan dan status neurologi. Sedangkan E atau exposure atau perpajaan, lepaskan baju dan cegah kedinginan pada korban. Dan evakuasi korban yang terakhir yakni evakuasi korban dengan memperhatikan dua pertimbangan mendasar, yakni keselamatan pasien dan kecepatan transportasi. Selain dari korban tentu saja ada evakuasi reruntuhan, yakni, yang harus disiapkan yakni SOP evakuasi, penyiapan peralatan evakuasi, dan penyiapan SDM yang mempunyai kompetensi. Peningkatan keselamatan perkeretaapian melalui beberapa hal, yakni penyusunan regulasi keselamatan perkeretaapian, peningkatan kelayakan prasarana perkeretaapian, peningkatan kelayakan sarana perkeretaapian, peningkatan kompetensi SDM perkeretaapian, dan manajemen keselamatan perkeretaapian, di mana manajemen keselamatan mencakup upaya pencegahan, pendataan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap setiap kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Eee, Antar stakeholder dalam peningkatan keselamatan kereta api saling berhubungan, baik antara pemerintah sebagai regulator, masyarakat, dan juga penyelenggara perkeretaapian sebagai operator, di mana pemerintah harus menyusun regulasi, pengujian dan sertifikasi, penegakan hukum, pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api, serta sosialisasi. Sedangkan masyarakat harus peduli terhadap keselamatan dengan menjaga ketertiban dan keselamatan serta keamanan, sedangkan pihak penyelenggara perkeretaapian harus memastikan bahwa kereta api memenuhi standar layak operasi, pemeriksaan dan perawatan, serta tanggung jawab kepada publik dan pemerintah saat terjadinya kecelakaan. Selanjutnya,
Dapat dilihat pada layar, ini merupakan SOP kejadian kecelakaan kereta api, di mana, pihak keamanan, penolong, peralatan ini akan, saling bekerja sama untuk, mengambil tindakan penanganan jika terjadi kecelakaan kereta api. Selanjutnya, penanganan, kecelakaan kereta api, ditangani, oleh beberapa pihak tergantung bagaimana jumlah korban. Jika kecelakaan tanpa korban jiwa dan rintang jalan kurang dari 6 jam, maka pihak yang akan, yang akan menangani yakni Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, operator prasarana dan sarana, serta Balai Teknik Perkeretaapian. Namun jika kecelakaan dengan korban jiwa dan rintang jalan lebih dari 6 jam, maka KNKT atau pihak KNKT akan ikut menangani kecelakaan tersebut. Semua pihak yang menangani kecelakaan akan saling bekerja sama, agar, penanganan kecelakaan dapat cepat teratasi. Dasar kegiatan pemeriksaan dan analisis kecelakaan yakni berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2009 bahwa pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan kereta apian khusus bidang keselamatan. Pemeriksaan dan analisis, kecelakaan bertujuan untuk menemukan informasi dan data mengenai kejadian. Pemeriksaan, dan analisis kecelakaan dilaksanakan berdasarkan prinsip integritas, kewajiban melaporkan secara benar dan akurat, kerahasiaan dan keamanan informasi, kemandirian atau ketidakberpihakan, serta pendekatan data dukung. Pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api dilaksanakan sesaat setelah terjadinya kecelakaan atas dasar adanya laporan dari penyelenggaraan prasarana dan sarana, serta adanya laporan dari masyarakat atau media informasi dengan tahapan, persiapan, pelaksanaan, serta pelaporan. Dalam penyelenggaraan kereta api nasional, Menteri akan menugaskan Balai Teknik apabila kecelakaan tidak mengakibatkan korban atau tidak ada korban meninggal dunia, dan petugas pemeriksaan dan analisis kecelakaan yang berada di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal apabila kecelakaan mengakibatkan korban dan atau meninggal dunia. Tujuan dari pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api adalah untuk menemukan informasi dan atau data dan atau fakta atas suatu peristiwa atau kejadian kecelakaan dalam rangka identifikasi penyebab dan akibat kecelakaan sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemerintahan berupa tindakan korektif dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran, penyelidikan awal kecelakaan yang memiliki unsur tindak pidana, serta penyusunan kebijakan keselamatan perkeretaapian. Pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api dilaksanakan oleh pemerintah, penyelenggara prasarana, dan juga sarana. Dapat dilihat pada layar, yakni beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan kereta api, mulai dari kondisi sarana dan prasarana yang tidak layak operasi hingga faktor-faktor lainnya di luar, kereta api. Sedangkan kecelakaan kereta api dapat mengakibatkan beberapa hal, mulai dari rintang jalan, gangguan operasi, kerusakan sarana, kerusakan prasarana, korban jiwa, hingga kerugian harta benda. Pemeriksaan analisis kecelakaan dilaksanakan terhadap penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian, baik yang juga meliputi angkutan penumpang dan angkutan barang. Ruang lingkupnya yakni prasarana, sarana, lalu lintas dan operasi kereta api, sumber daya manusia, serta faktor eksternal. Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian akan meliputi pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan perkeretaapian. Dapat, dilihat pada layar, ini merupakan alur informasi pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api, dimulai dari terjadinya kecelakaan, terus adanya pelaporan kejadian kepada pihak yang berwenang. Setelah itu dilakukan analisis, yakni pengumpulan data, safety action, serta penyusunan laporan. Setelah analisis, dilakukan, maka akan ada evaluasi kecelakaan. Dari evaluasi kecelakaan itu kita dapat melakukan peningkatan keselamatan agar kecelakaan tersebut tidak terjadi lagi. Ini merupakan, contoh dari analisis mengenai kecelakaan yang terjadi. Dari, kecelakaan yang terjadi kita analisis, maka kita akan memperoleh informasi kejadian kecelakaan, waktu dan lokasi kejadian kecelakaan, serta operasi kereta api yang harus segera kita lancarkan. Namun dalam,
analisis ini terjadi beberapa permasalahan, yakni SDM yang terbatas, serta peralatan pemeriksaan yang terbatas, sehingga akan berdampak pada analisis penyebab kecelakaan yang tidak optimal, sehingga kurang optimal dalam mencegah kecelakaan selanjutnya. Ini dapat dilihat pada layar, merupakan contoh data kecelakaan kereta api, di mana untuk korban dan kecelakaan setiap tahun, dari 2010 hingga 2018 semakin sedikit. Hal itu, membuktikan bahwa penanganan kecelakaan, dan analisis kecelakaan, semakin baik, sehingga dapat pencegahan akan kecelakaan tersebut semakin tahun juga semakin baik, sehingga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Selanjutnya ada rate of accident atau ROA, yakni merupakan salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mengacu pada jumlah kecelakaan dan dinormalisasi dengan perjutaan kilometer tempuh. Jumlah kecelakaan ini dikumpulkan oleh Ditjen Perkeretaapian selaku regulator, sedangkan faktor normalisasinya didapatkan dari PT Kereta Api Indonesia selaku penyelenggara perkeretaapian di Indonesia. Eee, Hasil dari normalisasi ini akan digambarkan dalam bentuk grafik dan diharapkan dapat mendeskripsikan kondisi real kecelakaan perkeretaapian di Indonesia secara umum, dan dapat menggambarkan kecelakaan perkeretaapian. Gambar dari grafik ROA dapat dilihat seperti pada gambar, di mana rumus ROA adalah jumlah kecelakaan dibagi kilometer tempuh dikali 1 juta. Selanjutnya ini merupakan dasar hukum mengenai keselamatan di perlintasan sebidang dan, dilihat pada tabel merupakan data kecelakaan perlintasan sebidang dari tahun 2014 hingga 2018, di mana, jumlahnya dapat dilihat pada layar, eee dan ini merupakan contoh gambar mengenai kecelakaan di perlintasan sebidang. Sebelumnya dapat diketahui bahwa perlintasan sebidang merupakan perlintasan yang, eee, perlintasan yang berada di jalan raya atau sebidang dengan jalan raya, sehingga, kecelakaan akan lebih banyak mengakibatkan kereta api dengan transportasi di jalan raya, baik itu kendaraan roda 2 hingga kendaraan roda 4 dan kendaraan berat. Ini merupakan contoh gambaran mengenai kecelakaan perlintasan sebidang yang pernah terjadi di Indonesia, yang memang kebanyakan mengakibatkan kendaraan di jalan raya yang rusak. Biasanya hal ini disebabkan mungkin karena kurangnya, palang palang perlintasan yang tidak memadai dan juga kurangnya pegawai ataupun orang yang mengatur perlintasan sebidang itu, dan banyaknya para pengguna jalan raya yang melanggar aturan dan juga palang, perlintasan sebidang, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai jenis, dan kategori kecelakaan pada kereta api. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam materi